Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 7B ya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah baik semua. Sudah siap untuk melaksanakan kegiatan belajar? Siap, alhamdulillah. Kali ini materi apa kita? PKN. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama dengan membaca Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan mulai awal sampai akhir nanti kita mendapatkan ilmu yang manfaat, lancar, dan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu absen dulu ya. Alfa Elsa Azela, kemudian Ahmad Kelvin Adi Chandra, Diana Khofifatur Rahma, Halwa Mirza Sibiani. Kita mulai ya pembelajaran di yang kita pelajari minggu kemarin, yaitu kaitannya dengan gotong royong. Oke, kemarin apa yang dinamakan gotong royong yang telah kalian baca kemarin? Oke, gotong royong adalah kegiatan bekerja secara bersama dalam suatu lingkungan. Oke, apa yang kalian ketahui terlebih dahulu kaitannya dengan gotong manfaat dan gotong royong? Manfaat gotong royong apa? Membuat pekerjaan menjadi ringan. Kemudian apa lagi? Mempererat jalinan kekeluargaan. Kemudian apa lagi? Meningkatkan rasa. Nah, setelah membaca materi, kira-kira apakah kalian sudah pernah melaksanakan kerjasama atau gotong royong, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan yang lain? Pernah? Contohnya apa kira-kira? Ayo, di lingkungan keluarga dulu. Bentuk gotong royong kalian apa? Bersih-bersih rumah. Oke, bersih-bersih rumah. Kemudian apa lagi? Saling membantu. Ono sing ngepel, ono sing masak, ono sing. Nah, untuk gotong royong kerjasama antar anggota keluarga. Kemudian di lingkungan madrasah, lingkungan sekolah apa? Ya contohnya piket. Oke, piket. Ada sing apa? Yang membuang sampah, ada yang ngepel, ada yang nyapu dan sebagainya. Oke. Yang pertama kaitannya dengan pengertian gotong royong. Nah, secara sekilas tadi kalian sudah mengetahui bahwa gotong royong adalah kegiatan bekerja sama. Kegiatan bekerja sama itu tidak dilakukan oleh satu orang, karena bersama maka dua orang atau lebih, ya, dua orang atau lebih. Kegiatan bersama-sama, kegiatan yang dilakukan bersama itu sudah otomatis kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, kemudian dalam suatu lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat secara umum. Nah, sekarang
dalam buku modul kalian sudah kalian baca tentunya sama. Menurut Muhammad Ja'far Hafsah, kerjasama atau kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Jadi menurut Muhammad Ja'far Hafsah ini adalah kerjasama itu kegiatan strategi bisnis. Strategi bisnis itu mencari keuntungan, strategi untuk mencari keuntungan dari dua pihak atau lebih. Kemudian keuntungannya apa? Keuntungannya adalah untuk meraih tujuan yang diinginkan, membutuhkan saling membesarkan antara satu dengan yang lainnya, itu namanya kerja sama menurut Muhammad Ja'far. Intinya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan, ini namanya gotong royong. Kerjasama dengan gotong royong, apakah sama? Sama, dikatakan sama ya sama, dikatakan beda karena gotong royong itu merupakan budaya. Gotong royong merupakan budaya, sedangkan kerjasama itu merupakan pekerjaannya. Gotong royong itu isinya adalah kerja sama, kegiatan budaya masyarakat Indonesia yang dilakukan itu adalah gotong royong. Isinya adalah kerja sama, bekerja bersama-sama untuk meringankan beban dan mencapai target secara cepat atau agar lebih mudah. Itu gotong royong. Gotong royong dan kerjasama itu bedanya adalah kalau gotong royong itu merupakan kebudayaan atau budaya. Budaya itu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus. Itu budaya. Kemudian kalau kerjasama itu merupakan pekerjaan dari gotong royong. Kita lihat yang pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan serta menghemat waktu dan biaya. Membuat pekerjaan menjadi ringan, waktu dan biaya. Jadi jawabannya benar ya. Jadi kegiatan bekerja sama atau gotong royong itu menjadikan kegiatan kita yang asalnya kita rasa berat karena dilakukan secara bersama-sama, maka terasa ringan. Nah, ketika terasa ringan, maka akan apa? Hasilnya adalah waktunya lebih cepat, waktu selesai. Kemudian kalau memerlukan biayanya akan lebih ringan, ya, biayanya akan lebih ringan. Kemudian yang kedua, mempererat jaringan kekeluargaan dan kebersamaan antar sesama. Ketika kita bekerja sama atau bergotong royong, tentu secara otomatis akan menambah jalinan silaturahim, menambah jalinan persaudaraan. Contoh di kelas 7B saja. Ya, ketika kelas 7B itu melakukan kegiatan apa? Oke, dari sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Yo. Apa yang ada yang perlu ditanyakan kira-kira? Tidak? Pertanyaan kaitannya dengan materi ini? Berapa? Sampel? Oke, kalau sudah coba berdiri semua.
biar kita fresh. Nah, oke, sudah. Masih ada yang perlu kita bahas kira-kira kaitannya dengan gotong royong dan pentingnya gotong royong. Apa tadi pengertian gotong royong? Ayo. Kegiatan secara bersama-sama dalam suatu lingkungan. Nah, kemudian manfaat dari gotong royong apa saja? Kemudian yang kedua, mempererat jaringan kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, menumbuhkan sikap tolong menolong. Oke, secara keseluruhan kita sudah paham ya, tidak ada pertanyaan lagi. Maka untuk selanjutnya silahkan nanti tugas bersama-sama, tugas individu di menulis bentuk kerjasama di lingkungan keluarga kalian di hari apa ini? Hari Selasa. Nah, hari Selasa ditulis kerjasama atau gotong royong dalam keluarga satu apa. Ya. Di hari Selasa saja. Jelas ya? Nah, minggu depan dikumpulkan. Nah, kemudian selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang nilai-nilai kerjasama atau nilai penting kerjasama. Apa nilai pentingnya kerjasama? Kenapa harus kerjasama? Kenapa harus gotong royong? Itu nanti kita bahas di minggu yang akan datang. Maka silakan nanti dibaca terlebih dahulu di rumah agar nanti dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kita di kelas kalian akan lebih mudah memahami dan lebih paham tentang apa itu pentingnya kerjasama dan gotong royong. Oke, itu ya. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari pembelajaran hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.